Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memperkenankan kita kembali untuk bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk pimpinan pertolongan Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami saat ini. Dan saatnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh melangkah sesuai dengan kehendak dan pertolongan daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya telah kami siap untuk mendengar, dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ayat perenungan kita pada saat ini kita akan bersama-sama membacanya dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 dan juga dari Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Dan bersama-sama kita belajar di bawah satu tema renungan, yaitu penyelamatan Allah. Penyelamatan Allah. Keselamatan adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Hanya rencana Allah lah yang dapat menyelamatkan jiwa manusia yang terhilang dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif sendiri untuk mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain, karena tidak ada lagi orang yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Siapa lagi yang akan menebus kita? Itu sebabnya Allah berinisiatif sendiri untuk mau datang ke dunia, rela meninggalkan tahtanya yang mulia untuk menebus jiwa manusia yang berdosa. Penyelamatan Allah yang pertama dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang pertama, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang seharusnya menerima hukuman itu. Kitalah yang harus disalibkan, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
kitalah yang harus dihukum. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia rela datang ke dalam dunia. Itu sebabnya setiap tahun umat Kristen selalu merayakan Hari Raya Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Paskah merupakan peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saat itu anak-anak sulung bangsa Mesir dibunuh, namun pintu-pintu rumah orang Israel dilewati. Peristiwa itu diperingati dengan makan korban Paskah. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Baru, korban Paskah adalah Yesus Kristus sendiri yang disebut juga dengan anak domba Allah yang disembelih. Untuk kita sekarang ini, perayaan Paskah dirayakan untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah arti Paskah yang sebenarnya bagi orang Kristen? Yang pertama di sini kita lihat, arti yang sebenarnya bagi orang Kristen adalah kematian Kristus telah menyelamatkan dan membenarkan kita. Kita sekarang telah dibenarkan karena darahnya. Artinya kita sudah bebas dari tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah menurut pandangan Allah. Kita sekarang sudah dibenarkan. Kita adalah manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi sekarang kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh karena darah Kristus yang telah tercurah itu. Lalu yang kedua, arti Paskah sebenarnya bagi orang Kristen adalah kematian Kristus telah menebus kita. Rasul Petrus berkata di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Di atas kayu salib terjadi penebusan. Walaupun emas, perak, berlian itu sangat berharga, tetapi darah Kristus lebih berharga dari semuanya itu. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan barang yang akan rusak. Tetapi kita ditebus dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itulah arti Paskah sebenarnya bagi orang Kristen. Dan sekarang kita lihat bagian yang kedua, penyelamatan Allah dinyatakan di dalam hal melalui kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkannya, tidak hanya sampai di situ saja, tetapi Alkitab mengatakan bahwa
pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Dalam pembacaan kita telah melihat bagaimana perempuan-perempuan itu pada hari yang ketiga ia mau pergi untuk meminyaki atau merempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kuburan itu, malaikat Allah berkata kepadanya, "Ia sudah tidak ada di sini. Ia sudah bangkit dari antara orang mati." Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Makna kebangkitan Kristus ialah pemberitaan Injil dan iman percaya kita tidak sia-sia. Pemberitaan Injil itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan membawa jiwa-jiwa datang dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dan iman percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak sia-sia beriman kepada Tuhan. Oleh karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dahsyat. Memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dahsyat. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hanya Yesus saja yang mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Ia mampu mengalahkan maut. Mungkin kita katakan bahwa saya sudah pernah melihat orang yang mati lalu bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu hidup sampai saat ini? Saya kira tidak. Mungkin hanya beberapa jam dia hidup kembali lalu ia mati, atau berapa hari lalu ia mati. Tetapi Yesus, ia bangkit dari antara orang mati. Ia hanya mati satu kali, lalu ia bangkit dan hidup sampai saat ini. Dalam hal ini ada sebuah fakta yang nyata bahwa Allah telah menyatakannya, yaitu Allah telah menjadi manusia, mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika ia bangkit, ia masih berada di dunia selama 40 hari. Setelah itu, ia naik ke sorga dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia pergi untuk menyediakan tempat, menjadi pembela, menjadi pendoa bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini bahwa kita kembali mengenang akan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama bersuka cita bahwa kita sudah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mengenal dan mengandalkan Yesus saja di dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang Allah sudah sediakan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah bersama-sama dengan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami semua sama-sama bersuka cita oleh karena kami telah memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.